Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Madsari, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 tahap 1 LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, NIM 255060047. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Lewi Damar. Hari ini Selasa tanggal 6 Mei 2025 akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 11 dengan materi menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan juhud. Pembelajaran ini menggunakan metode project based learning yang terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi sosial emotional learning. Mohon saran dan masukan dari Bapak dan Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya bagi peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, pada kesempatan pagi ini ya, kita materi pendidikan agama Islam. Sebelum menginjak kepada materi, ya, kita absen dulu. Saya absen. Alif Sofian Akbar ada. Anis Saskia ada. Ada Eka. Sahrul ada. Oke, pada kesempatan pagi ini ya, kita materi tentang menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan juhud. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, ya, silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan, ada yang mau berdoa? Oke, silakan. Siap. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Mulai. Berdoa sesuai cekkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum menjelaskan materinya, silakan ada yang mau bisa membacakan ayat Al-Quran. Dan ayat Al-Quran ini ya, di surat Al-A'raf ayat 27 sampai 29. Dipersilakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitanu kama أبويكم من الجنة كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada siswa yang membacakan Al-Quran. Mudah-mudahan hikmah dan barokahnya kepada kita dan umumnya kepada seluruh umat Islam. Baik, pada kesempatan pagi ini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini dimaksudkan yang pertama, kalian mampu menjelaskan cabang iman yang menjaga kehormatan,
ikhlas, malu dan zuhud. Yang kedua, ya, dari tujuan pembelajaran di sini ada menjelaskan dalil nahwi yang nanti boleh kalian lihat di buku atau modul yang sudah saya bagikan. Ya, itu ada dalilnya dan nahwinya, yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan zuhud. Yang terakhir, bagaimana kita mempresentasikan materi-materi ajar, ya, diantaranya menjaga kehormatan, ya, ikhlas, malu dan zuhud. Nanti kalian bisa mempresentasikannya nanti setelah, ya, materi saya berikan. Oke, materi yang selanjutnya di sini sebelum materi nanti akan dijelaskan satu persatu, ya, dari cabang iman di sini, ya, kita lihat gambar, ya, di sini. Ini ada gambar 7.2, ya. Ini yang mencerminkan memberi bantuan dan mengharapkan ridha Allah. Ya. Nah, di sini gitu kan, gambar ini itu mencerminkan dan menjelaskan tentang cabang-cabang iman. Nah, menjelaskan cabang-cabang iman di sini yang pertama adalah memberi santunan, ya, dari anak sekolah kepada panti asuhan. Ini mencerminkan apa? Ikhlas. Oke, ya. Apa sih yang dimaksudkan dengan ikhlas? Boleh silakan ada yang menjawab. Pengertian ikhlas itu apa? Oke, silakan. Siapa namanya? Nesa. Oke, Nesa. Apa sih yang dimaksud dengan ikhlas? Ikhlas itu kayak kita memberi, misalkan seperti yang di depan kayak memberikan santunan, kan itu kita memberikan dengan ikhlas dari hati untuk mengharapkan ridha Allah gitu. Oke, bagus. Ada lagi, silakan. Apa sih yang dimaksud dengan ikhlas? Silakan. Ada? Bapak itu Oke, namanya siapa? kita oleh putri. Oke, silakan. Saya melakukan sesuatu karena Allah gitu Pak. Melakukan sesuatu karena Allah. Bagus. Yang kedua, di sini ada gambar 7.3. Ini sesuai dengan modul, sesuai dengan buku. Ini mencerminkan tentang apa? Nah, saya tanya lagi, apa sih yang dimaksud dengan juhud? Pak, Boleh, silakan. dengan zuhud seorang dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah, merasakan ketenangan batin dan meningkatkan kualitas ibadah. Mendekatkan diri kepada Allah, ya, supaya hati kita menjadi tenang, menjadi ikhlas. Boleh. Ada lagi siapa yang mau menjawab? Pak, Oke, silakan. zuhud sikap batin yang menunjukkan tidak kepedulian terhadap kemewahan duniawi dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Oke. Ya. Itu dinamakan dengan juhud. Oke, kita sambungkan dengan materi pembelajaran kita mengenai cabang iman. Yang pertama yang kalian baca dan kalian analisis, ya. Di sini ada gambar 7.2 di sini, itu menggambarkan ikhlas. Ya. Ikhlas itu pada dasarnya muncul dari hati dan bisa direalisasikan. Apa sih yang dimaksud dengan ikhlas tadi? Ada yang menjawab sebuah perilaku atau sikap yang didasarkan atas dasar. Jadi ikhlas itu tidak mengharapkan imbalan atau jasa dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya di sini, ya, pengertian ikhlas yang tergambar di suatu, ya, gambar ini yang kalian lihat, ikhlas adalah merupakan sikap atau perbuatan yang segala sesuatunya itu disandarkan kepada Allah. Itu disandarkan kepada Allah. Yang kedua, di sini juga bisa menjadi dasar iman, bisa masuk ke ikhlas, juga bisa masuk ke juhud. Ya. Kenapa bisa masuk ke ikhlas, gitu kan? Ya. Karena di dalam surat Al-Bayyinah, ya, disebutkan
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kunapa wa yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa dzalika dinul qayyimah. Bahwasanya kita diperintahkan ibadah untuk ikhlas. Nah, ibadah itu kan bermacam-macam. Ya, ada ibadah mahdoh misal, ada juga ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh itu seperti misalkan sholat. Ya, sholat itu ada ketentuan rukunnya, ya, ketentuan wajibnya. Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, kaitannya di sini, apakah punya kaitan juga? Ya, kita sudah melakukan ibadah sholat itu kan harusnya didasarkan dengan atas dasar kita dengan Allah. Ada hablum minallah. Nah, hablum minallah itu juga, ya, kita didasarkan atas dasar pekerjaan kita. Makanya ketika kita beriman, ya, beriman. Oke lah, kemarin itu kita pekan yang lalu kita membahas tentang iman, ya, meyakini atau mempercayai Allah. Meyakini dan mempercayai Allah dengan sepenuh hati, baik itu melalui lisan, ya, melalui perbuatan, ya, melalui keyakinan hati, maka itu didasarkan semua, ya, cenderung langsung berhadapan dengan Allah. Sekarang ini sudah terbagi kelompoknya, sudah ya? Sudah. Bagus ya, kalau sudah terbagi. Kelompok pertama dari mana? Oke, sebelah sini, ya. Kelompok kedua? Oke, kelompok kedua dari sana. Kelompok ketiga ada? Oke, di sini ya. Kelompok empat? Oke, sudah lengkap ya? Sudah. Oke, sekarang ya, tugas kalian mempresentasikan materi yang sedikit tadi sudah saya sampaikan mengenai menjaga kehormatan, ya, ditambah lagi dengan ikhlas, malu, dan jujur. Oke, dipersilakan untuk kelompok pertama, silakan 3 orang saja, ya, untuk mempresentasikan materi. Materinya adalah menjaga kehormatan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin, wabihi nasta'in wala umuri ya wajib. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i Yang terhormat Bapak Ahmad Sari selaku guru mata pelajaran PIBP, dan tak lupa kepada teman-temanku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di acara pada pagi hari ini. Salawat serta salam senantiasa semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad kepada para sahabatnya, keluarganya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Saya Rizky Ekal selaku moderator yang akan memandu presentasi pada hari ini tentang menjaga kehormatan, yang akan untuk selanjutnya penyajian materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan adalah tindakan atau sikap untuk melindungi diri dari orang lain dari perbuatan yang merugikan atau tidak pantas, baik dalam bentuk tulis, tulisan maupun tindakan. Adil nafi menjaga kehormatan. Kulil mu'minin al-kudu min al-qarin wa yakudu yuhudahu dari al-qarin dari al-qarin katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka
Oke, jadi kesimpulannya tentang materi yang kita dapat, menjaga kehormatan adalah penting untuk meningkatkan harga diri, membangun hubungan baik dengan orang lain, dan meningkatkan kualitas hidup dengan memahami dan mengamalkan cara-cara menjaga kehormatan individu dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bermartabat. Poin-poin penting yaitu kehormatan adalah harga diri. Kehormatan adalah yang harus dijaga dan dipertahankan. Cara menjaga kehormatan yaitu menjaga perilaku, ucapan, dan penampilan yang baik dan sopan. Manfaat menjaga kehormatan adalah meningkatkan harga diri, membangun hubungan baik, dan meningkatkan kualitas hidup. Oke, selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan, juga silakan. Bertanya, bagaimana caranya menjaga kehormatan dalam penggunaan media sosial? Bisa diulangi? Bagaimana cara menjaga kehormatan dalam penggunaan media sosial? Izin menjawab. Menjaga sopan santun, menghindari bahasa kasar, dan menghormati privasi orang lain. Mungkin presentasi dari kami cukup, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Dari kelompok 4 ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu persatu presentasi dari kelompok-kelompok itu sudah beres, ya. Bahwasanya kita di dalam materi menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ya, ikhlas, malu dan juhu, gitu kan. Itu adalah salah satu tolak ukur, ya, di mana iman seseorang, ya, itu kan bisa naik dan bisa turun. Bisa naiknya, gitu kan, karena memang kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan bisa turunnya, kadang-kadang manusia itu tidak luput dari segala macam khilaf, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, gitu kan, hingga akhirnya bisa iman kita menurun. Nah, mudah-mudahan dengan materi ini, gitu kan, kita semua atau kalian semua itu bisa terus meningkatkan keimanan itu, ya, dengan melakukan menjaga kehormatan diri, ya, baik itu menjaga diri dia sebagai seorang pelajar, sebagai seorang guru, sebagai seorang warga di lingkungan masyarakatnya, menjaga diri dari segala macam hal-hal yang buruk, ya, yang khawatirnya dia meruntuhkan kehormatan dia. Selanjutnya, ya, ada juhud. Juhud juga adalah salah satu tolak ukur di mana kita adalah insan yang selalu ingin mengenal Tuhannya. Kita banyak mengutamakan kehidupan akhirat. Ya. Karena apa? Wa mal hayatud dunya illa laibu wa lahu wa ladal akhiratu khair. Ya. Karena dunia itu hanya sebatas permainan dan segala saja. Kenapa? Kampung halaman yang terbaik bagi kita manusia sebagai hamba, ya, itu dalam akhirat. Ya. Oke, materi kali ini kita cukupkan sekian saja. Ya. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat dan materi ini juga bisa jadi pembelajaran kita untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Allah. Amin. Oke, selanjutnya kalau sudah dipahami, ya, pelajaran yang akan datang, kita ada materi mengenai etika bermedsos. Sebagaimana kelas yang lain sudah diajarkan,
Maka kelas ini pun nanti akan belajar tentang etika bermedia sosial, ya, bermedsos gitu bahasa kitanya ya. Ya. Oke, itu terima kasih ya. Mohon maaf atas segala kekurangan materi ini, nanti kalian kembangkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.